Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibratul Awalia dari Administrasi Bisnis 2B. Di sini saya akan membahas tentang politik dan strategi untuk mencapai tujuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginelita Dwi Putri SHMH. Sebelum itu, saya akan membahas tentang sejarah dan konteks negara. Sejarah dan konteks negara memainkan peran penting dalam membentuk politik dan strategi mencapai tujuan. Latar belakang sejarah seperti kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan seringkali membentuk identitas nasional dan arah kebijakan negara saat ini. Misalnya, banyak negara yang pernah dijajah memiliki pengalaman sejarah yang mempengaruhi pandangan mereka tentang kedaulatan dan kemerdekaan. Selain itu, konteks sosial budaya seperti nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma seringkali mempengaruhi kebijakan dan strategi negara. Nilai-nilai ini bisa mencakup bahasa, agama, tradisi, dan menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan satu sama lain. Selanjutnya, ada pengertian politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedangkan teia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara satu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politis dan polisi memiliki hubungan yang sangat erat dan timbal balik. Politis memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Selanjutnya, pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. The art of general. Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lain terbatas pada konsep atau seni seseorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, politik dan strategi mencapai tujuan. Politik mencapai tujuan adalah asas, haluan, arah, usaha, serta kebijakan negara yang tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan mencapai tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Strategi mencapai tujuan disusun untuk melaksanakan politik mencapai tujuan, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Dengan demikian, strategi mencapai tujuan adalah cara melaksanakan politik mencapai tujuan dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan. Proses penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan ini melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam proses tersebut. Yang pertama, analisis situasi. Langkah pertama dalam menyusun politik dan strategi mencapai tujuan adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi yang ada. Analisis ini meliputi analisis internal dan eksternal, termasuk kekuatan politik, sosial ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi negara secara keseluruhan. Dalam analisis ini juga perlu melibatkan berbagai stakeholder terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, identifikasi tujuan utama. Setelah analisis situasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan utama dari politik dan strategi mencapai tujuan yang akan disusun. Tujuan tersebut haruslah spesifik, terukur, mencapai relevan, dan terbatas oleh waktu atau SMART. Tujuan objektif ini harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memberikan arah yang jelas bagi tindakan dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pemerataan langkah-langkah strategis. Setelah tujuan utama ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memetakan langkah-langkah strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan keadaan dan tantangan yang ditemui serta menggambarkan rencana tindakan secara rinci. Pemerataan ini melibatkan berbagai sektor dan bidang kebijakan seperti ekonomi, politik, sosial, dan keamanan, serta melibatkan kolaborasi antar lembaga yang terkait. Yang keempat, implementasi dan evaluasi. Setelah pemetaan langkah-langkah strategis dilakukan, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi tersebut. Implementasi melibatkan berbagai tindakan, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur sejauh mana strategi yang diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan strategi yang ada. Selanjutnya, bagaimana sih pentingnya penyusunan strategis politik untuk mencapai tujuan? Penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan itu sangat penting karena yang pertama bisa memberikan arahan yang jelas. Tanpa adanya politik dan strategi mencapai tujuan yang jelas, sebuah negara akan kehilangan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintahan memiliki panduan untuk mengambil keputusan yang relevan dan efektif dalam mencapai visi dan misi bangsa. Yang kedua, menyediakan rangka kerja untuk mengambil keputusan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk membuat keputusan strategis
yang lebih baik dan lebih terinformasi. Hal ini membantu mencegah keputusan yang bersifat reaktif atau ad hoc yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang negara. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar lembaga. Dalam penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan, melibatkan berbagai lembaga dan stakeholder yang terkait, baik dari sektor publik ataupun swasta. Posisi ini mendorong kolaborasi dan dialog antar lembaga antar lembaga yang penting untuk mencapai kesepakatan dan keberlanjutan strategis yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana sih mengimplementasi politik dan strategi mencapai tujuan dilakukan? Implementasi politik dan strategi mencapai tujuan dilakukan melalui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Berikut adalah beberapa contoh langkah yang biasa diambil dari proses implementasi. Yang pertama, penerapan dan perubahan kebijakan. Pemerintahan akan menerapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan strategi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, evaluasi secara berkala dilakukan untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan memberikan respon yang lebih baik terhadap perubahan situasi dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, pelaksanaan program dan proyek. Program dan proyek yang telah ditetapkan dalam politik dan strategi mencapai tujuan akan diimplementasikan oleh berbagai lembaga dan institusi yang terkait. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya, pengelolaan resiko, dan monitoring agar program dan proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, ada kolaborasi dan konsultasi stakeholder. Implementasi politik dan strategi mencapai tujuan juga melibatkan kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholder yang terkait, termasuk masyarakat, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan lembaga internasional. Partisipasi dan memasukkan dari stakeholder ini penting untuk memastikan kebijakan dan strategi yang diimplementasikan untuk mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Jadi, kesimpulannya adalah penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan adalah proses yang penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Melalui langkah-langkah yang sistematis dan holistik, politik dan strategi mencapai tujuan memberikan arah yang jelas, kerangka kerja yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif, dan mendorong kolaborasi antar lembaga yang penting. Implementasi yang baik dan evaluasi yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan kebijakan dan strategi tersebut relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penyusunan politik dan strategi mencapai tujuan, politik bagi kita itu untuk mendukung proses dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.